rasanya kira-kira? Lah, leras tak sih. Kurang tinggi. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan tahun bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita berharap hari ini kita diberkahi oleh Allah dan di tahun baru mudah-mudahan amal ibadah kita semakin meningkat sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tertumpah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan Ustaz Samsuandi LC yang insyaallah akan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Terusnya pada Bapak dan Ibu karyawan pensiunan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah rahimahumullah. Pagi ini kembali kita mengawali kegiatan kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim sembari kita berniat menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita nanti bisa bermanfaat dan kita ambil pembelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu kaum muslimin karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi, selanjutnya kita mohonkan kepada Ustaz Samsuandi Besi untuk menyampaikan kajian kita pada hari ini. Pak Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji beserta syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun kita memperbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian duha hari ini kita lanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Sebelumnya pembicaraan kita sudah sampai pada pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Maka setelah kejadian kejadian pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, kita masuk kepada kejadian besar berikutnya yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu ketika beliau berumur 35 tahun.
Berarti kita lewatkan yang 10 tahun lewat Bapak Ibu. Tidak banyak cerita-cerita besar yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita langsung dari umur 25 tahun langsung kepada umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun. Yang terjadi ketika beliau berumur 35 tahun ini Bapak Ibu, yang terjadi dan yang dicatat dalam sejarah bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun, maka terjadilah banjir di kota Makkah yang menyebabkan sebahagian dari sisi-sisi bagian dari Ka'bah itu kemudian rusak. Terjadi banjir di kota Makkah karena Makkah atau Ka'bah itu sendiri Bapak Ibu, posisinya itu pas di tengah-tengah dari cekungan. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Bapak Ibu, Makkah itu atau Ka'bah itu terletak di sebuah tempat yang seperti kuali ya kalau di awak. Dan pas di tengah-tengahnya, bagian yang paling rendahnya itu adalah bangunan Ka'bah itu sendiri. Jadi kalau nanti terjadi hujan, maka air cepat menggenangnya atau banjir itu, yang pertama sekali banjir itu ya Ka'bah itu sendiri, bangunan Ka'bah itu sendiri. Nah, itu yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berumur 35 tahun, terjadi banjir dan bagian-bagian dari sisi Ka'bah itu kemudian ada yang rusak terkena dari banjir tadi. Yang kemudian terjadi Bapak Ibu, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy, para pemuka, para pembesar dari orang-orang kafir Quraisy ini bersepakat mengadakan rapat membicarakan tentang bagaimana bangunan dari Ka'bah ini. Apakah dibiarkan begitu saja atau diperbaiki bersama-sama dengan cara dirobohkan? Ada sebahagian mereka yang mengatakan dibiarkan saja Bapak Ibu, karena mereka tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk kepada mereka. Karena 35 tahun sebelum terjadinya banjir ini, yaitu ketika Nabi SAW baru lahir dahulunya, ada kejadian besar yang terjadi di Makkah itu. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa datang tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah SWT justru balik menghancurkan mereka dan tidak menyisakan dari mereka. Jadi Allah SWT menghancurkan pasukan bergajah, dihancurkan oleh Allah SWT karena mereka ingin merusak bangunan dari bangunan Ka'bah. Maka di antara orang-orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu, ketika diminta tentang pendapat mereka tentang bangunan Ka'bah itu lah rusak, kini nio diperbaiki atau enggak. Di antara mereka itu ada yang mengatakan tidak usah diperbaiki. Alasannya Bapak Ibu, karena kalau kita rusak kemudian kita ingin memperbaikinya, khawatir nanti ketika bangunan ini dirobohkan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah lakukan kepada orang-orang atau tentara bergajah, tentara Abraham. Jadi mereka itu masih kuat dalam ingatan mereka yang menimpa pasukan bergajah ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah, dan mereka tidak ingin kejadian itu menimpa mereka dengan mereka merenovasi Ka'bah itu sendiri. Ini satu pendapat dari mereka. Tapi kebanyakan dari mereka itu menyetujui untuk merenovasi karena bangunan itu memang sudah rusak ya, maka mereka ingin merenovasi. Mereka yakin bahwa merenovasi tidak sama dengan merusak. Kalau Abraha itu kenapa dihancurkan oleh Allah SWT? Karena tujuannya itu adalah merusak. Allah hancurkan. Mereka bukan tujuannya merusak, cuman untuk merenovasi tentunya dirusak terlebih dahulu, dihancurkan dulu. Jadi sebenarnya tujuan utama mereka itu untuk memperbaiki, cuman untuk memperbaiki harus terlebih dahulu dihancurkan. Dan mereka yakin dengan itu bahwa mereka tidak akan terkena musibah, tidak terkena bencana, tidak akan diazab oleh Allah SWT gara-gara mereka ingin merenovasi Ka'bah tadi. Maka singkat ceritanya Bapak Ibu, para pembesar dari orang-orang kafir Quraisy ini kemudian sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Tapi tetap saja Bapak Ibu, walaupun mereka itu di awalnya mereka sudah yakin
bahwa mereka tidak akan terkena musibah oleh Allah SWT, dari Allah SWT karena mereka menghancurkan bangunan Ka'bah ini, tetap saja dalam pelaksanaannya itu Bapak, mereka memiliki rasa takut yang sangat besar. Mereka memiliki rasa takut, sehingga yang terjadi Bapak, ketika mereka ingin merobohkan bangunan Ka'bah tadi, mereka itu tidak ada yang berani memulainya. Tidak ada yang berani memulai karena takut tadi. Karena masih terngiang-ngiang dalam pikiran mereka yang Allah lakukan kepada tentara bergajah dahulunya. Itu yang menjadikan mereka itu sangat takut. Sehingga muncullah dari mereka itu namanya salah seorang pembesar yang sudah sangat tua, namanya Umayyah bin Mughirah. Beliaulah yang kemudian pertama sekali mengambil satu bata saja Bapak, dari bangunan Ka'bah itu diambilnya satu bata, kemudian diletakkannya. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Makkah, kita lihat sampai besok pagi. Besok pagi. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti awak harus mengembalikan bata ke elok-elok ke tempat semula. Tapi kalau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Abu dalam keadaan baik-baik saja, kata Umayyah bin Mughirah, maka kita akan melanjutkan menghancurkan bangunan Ka'bah ini. Maka kemudian diambilnya satu bata Bapak, diambilnya elok-elok, diletaknya elok-elok. Tujuannya Bapak ingin mencari dulu respon dari Allah SWT. Apakah Allah murka sehingga mengazab orang yang mengambil tadi, atau Allah SWT tidak marah kemudian membiarkan saja dia melakukan untuk seterusnya. Maka esok harinya Bapak, ternyata si Umayyah bin Mughirah ini tidak terkena apapun. Dia dalam keadaan dia biasa saja. Maka barulah kemudian di hari yang berikutnya mulailah mereka memberanikan diri untuk kemudian merobohkan bangunan Ka'bah tadi. Maka kemudian dicopot, kemudian dihancurkanlah bangunan Ka'bah yang semula tadi. Setelah Ka'bah ini kemudian dihancurkan, maka mereka sepakat. Di antara kesepakatan mereka itu Bapak, bahwa yang namanya uang untuk pembangunan renovasi Ka'bah ini, mereka sepakati bahwa tidak boleh hasil dari hasil-hasil yang haram. Tidak boleh hasil uang yang digunakan untuk merenovasi bangunan Ka'bah ini adalah hasil dari pencarian yang tidak jelas, dari uang-uang haram, dari uang korupsi, dari uang riba, dari uang hasil zina, dari uang minuman khamar. Karena mereka itu Bapak, ketika orang jahiliyah dulu, mereka minum minuman khamar sekaligus dalam acara mengumpulkan dana yang biasanya nanti dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, mereka sepakati dari awal bahwa uang-uang dalam bentuk-bentuk yang tadi kita sebutkan itu tidak boleh diikut sertakan dipakai untuk pembangunan Ka'bah, bangunan Ka'bah tadi. Jadi walaupun mereka ini orang-orang kafir Bapak, walaupun mereka ini adalah orang-orang jahiliyah, tapi mereka masih memiliki nurani, masih memiliki kebenaran yang mereka pegang, bahwa tidak boleh kalau untuk pembangunan masjid itu Bapak, tidak boleh menggunakan uang-uang haram. Termasuk sebenarnya Bapak, sampai saat sekarang ini harusnya ini harus kita lakukan. Artinya Bapak, kalau Bapak Ibu, mohon maaf, di Siko barangkali tidak ada, di tempat-tempat yang lain barangkali, kalau ada orang-orang yang memiliki uang dari penghasilan yang tidak jelas, yang haram, yang tidak jelas kehalalannya Bapak, maka sebenarnya tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid. Orang-orang jahiliyah dulu model itu keyakinan mereka, bahwa bangunan ini adalah bangunan yang mulia, bangunan ini adalah rumahnya Allah SWT, tidak boleh digunakan uang-uang haram. Jadi kalau ada Bapak, awak misalkan dahulu punya penghasilan haram, kini awak niat mengeluarkan, maka carilah tempat untuk mengeluarkan uang tadi, berikan ke tempat-tempat yang lain, kepada orang-orang lain selain dari pembangunan masjid. Tidak boleh pembangunan masjid dari uang haram, dari hasil korupsi kemudian diberikan ke masjid. Ini namanya lebih jahiliyah daripada
Orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu tidak pernah menggunakan harta-harta haram untuk pembangunan masjid. Sedangkan orang-orang sekarang, kalau ada piti-piti yang tidak jalan itu Bapak Ibu, apalagi tahun-tahun politik barangkali, banyak masjid yang minta dana pembangunan dan semacam. Mereka tidak lagi memilah-milih dari harta yang mereka miliki, apakah ikut dari yang halal atau dari yang haram. Yang jelas mereka supaya merebut hati suara rakyat, suara masyarakat, maka diberikan saja. Padahal uang itu wallahu alam apakah dari yang halal atau dari yang haram. Nah, jadi Bapak Ibu ikut kesadaran masing-masing. Karena tentunya bagian pengurus masjid tentunya tidak bisa bertanya. Ketika ada yang memberikan uang ke masjid, pengurus masjid itu tidak bisa bertanya. Sagan bertanya, ikut piti dari mana? Itu sagan bertanya. Maka ini dikembalikan kepada kesadaran kita masing-masing. Kalau lain halal piti ke Bapak, jale-jale halalnya dari penghasilan yang halal, maka silahkan berikan, infakkan ke masjid atau musola. Tapi kalau jaleh-jaleh itu adalah dari yang haram, maka jangan sampai kita lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak mau sedekah ke masjid dari piti haram. Dikumpulkanlah piti-piti yang halal Bapak untuk pembangunan masjid, untuk dibuat batu batanya, kemudian adukan-adukannya untuk melengketkan batu bata satu dengan yang lain, tidak semen seperti sekarang Bapak Ibu. Kalau orang jahiliyah dulu Bapak Ibu membuat adonan untuk melengketkan satu bata dengan bata yang lain itu, diambilnya pasir, dicampur dengan tanah-tanah yang liat ya, tanah-tanah tertentu, kemudian diagiannya susu onta. Diagiannya susu binatang. Itu diantara komposisi adokan semen kalau untuk zaman jahiliyah. Jadi supaya lakiklah bata-bata tadi, maka kemudian dibuat adonan untuk kemudian merekatkan bata-bata yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka menghancurkan bangunan Ka'bah yang lama, dimulailah bangunan Ka'bah yang baru. Dimulai diletakkan batu bata, kemudian bata ke Bapak yang mereka buat itu sesuai dengan kabilahnya masing-masing. Jadi yang sebelah kanan misalkan ada kabilah khususnya yang besar, di sebelah kiri ada kabilah khususnya. Mereka membagi-bagi kerjalah dalam pembangunan Ka'bah itu sendiri. Nah, ketika mereka membangun Ka'bah ke Bapak, ternyata ada kejadian bahwa uang yang mereka kumpulkan dan harta benda yang mereka kumpulkan dari yang halal tadi ternyata tidak mencukupi untuk pembangunan Ka'bah seperti yang ada di zaman-zaman sebelumnya. Kalau di zaman sebelumnya Bapak, Ka'bah yang sekarang kita lihat, mohon maaf, itu tidak sama seperti Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sama dengan Ka'bah sebelum dihancurkan oleh orang-orang jahiliyah tadi. Di zaman Nabi SAW berumur 35 tahun. Bangunan Ka'bah dahulunya itu Bapak bukan persegi 4 seperti sekarang. Bapak Ibu tahu model yang sebenarnya bangunan Ka'bah itu? Bangunan Ka'bah yang sebenarnya modelnya Bapak Ibu? Bangunan Ka'bah yang sebenarnya itu adalah seperti huruf D. Seperti huruf D. Jadi yang ada sisinya itu cuma dua saja. Yang pertama Hajar Aswad dan yang kedua adalah Rukun Yamani namanya. Rukun Yamani di sini, kemudian di sini Hajar Aswad. Nah, yang kesininya itu Bapak seperti huruf D. Jadi tidak ada sisi Rukun Syami, Rukun yang satu lagi Iraqi itu tidak ada sebelumnya. Yang ada sebelumnya itu cuman Rukun Yamani, kemudian Rukun Hajar Aswad. Itu saja yang ada sisinya. Jadi seperti huruf D. Ketika dirobohkan oleh orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW berumur 35 tahun tadi, kemudian diulang bangunannya Bapak. Ketika diulang ke bangunannya, ketikalah sampai pada Hijr Ismail yang sekarang, ternyata batu batanya dan semua bahan-bahan yang digunakan untuk membangun Ka'bah tadi tidak cukup. Maka apa yang mereka lakukan Bapak? Mereka hanya mencukupkan sampai Hijr Ismail saja. Hijr Ismail itu artinya Bapak Ibu, kan kini kan ada bulat melingkar ya di depan Ka'bah, di depan Ka'bah sadunya depan Ka'bah.
yang melingkar itu di salah satu sisi Ka'bah itu ada yang melingkar, itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu artinya hijr itu kamar. Dulu tampaknya namanya Ismail alaihissalam tagak di situ ketika beliau membangun Ka'bah. Beliau istirahat di sana, maka disebutlah itu namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu dahulunya Bapak itu bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu masuk ke dalamnya Hijr Ismail. Ketika pembangunan ini direnovasi di zaman Nabi SAW, karena bahan-bahan bangunan itu tidak mencukupi, maka Hijr Ismail ini tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah. Sehingga yang dibangun itu hanya sebelum Hijr Ismail, kemudian dibuat petakannya model itu, sehingga menjadi seperti kubus ya, seperti kubus persegi 4. Yang Hijr Ismail karena bagian, sekali lagi, karena bahan-bahan untuk bangunan itu tidak mencukupi, maka hanya mereka memberi tanda saja, memberi tanda sedikit saja dengan batu bata, bahwa yang menandakan bahwa ini masih bagian dari Ka'bah, tapi tidak sampai dibangun seperti tiang tembok-tembok yang lainnya. Nah, itu yang terjadi ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perubahan. Ada beberapa perubahan. Yang pertama itu masalah bangunannya Bapak, itu yang pertama sekali. Jadi bangunan yang sekarang sebenarnya tidak sama dengan bangunan yang dibangun di awal-awalnya, termasuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Hijr Ismail itu harusnya masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada perubahan itu diantaranya Bapak, bahwa kalau dahulunya pintu dari Ka'bah itu Bapak itu sejajar dengan tanah, sejajar dengan lantai. Pintu Ka'bah itu sejajar dengan lantai. Kalau kini pintu Ka'bah itu dinaikkan kira-kira 2 meteran dari bawah. Jadi kalau orang masuk ke Ka'bah Bapak, kalau zaman dulu tinggal masuk saja. Tapi kalau zaman sekarang harus ada pakai tangga baru bisa masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam Ka'bah. Karena ada perubahan. Yang menyebabkan perubahan itu Bapak, karena di zaman jahiliyah dulu, ketika sebelum terjadinya renovasi ini, barang-barang antik yang ada di dalam Ka'bah itu Bapak, karena orang bebas keluar masuk dari Ka'bah tadi, maka mereka itu suka mengambil barang-barang antik yang ada di dalam Ka'bah. Mereka curi, mereka bawa pulang, mereka jadikan sebagai sesembahan dan semacamnya. Itu di zaman jahiliyah. Sehingga ketika direnovasi oleh Nabi dan orang-orang pada saat itu di zaman jahiliyah tadi, maka kemudian mereka bersepakat bahwa yang namanya pintu Ka'bah itu harus ditinggikan dan nanti dikunci supaya orang-orang tidak bebas keluar masuk dari ke dalam Ka'bah tadi. Nah, itu yang perubahan yang kedua yang terjadi ketika Ka'bah itu direnovasi. Nah, barangkali itu perubahan yang besarnya Bapak. Adapun yang lainnya masalah tingginya itu ada perubahannya tentunya. Tingginya lebih tinggi daripada yang dahulunya. Kalau dahulunya pendek, dahulunya agak rendah Ka'bah itu, kemudian lebih ditinggikan seperti yang ada di zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat yang tadi itu Bapak, karena Hijr Ismail itu sebenarnya masuk dalam bangunan Ka'bah, makanya kalau Bapak Ibu umroh zaman sekarang ya, itu tidak boleh awak tidak mengelilingi Hijr Ismail. Jadi kalau Bapak Ibu umroh ya, maka ketika tawaf di sekeliling Ka'bah itu Bapak, tawafnya itu harus mengelilingi sampai ke Hijr Ismail. Walaupun sebenarnya antara Hijr Ismail dengan bangunan Ka'bah itu sebenarnya ada jalan. Boleh tidak awak melintas ke jalan tadi supaya capek umrohnya Bapak, tawafnya? Jawabannya tidak boleh. Karena kalau awak melintas ke sebelum Hijr Ismail, ke jalan sela-sela jalan tadi antara Ka'bah dengan Hijr tadi, maka tawaf kita itu tidak sah. Bahkan tidak sah Bapak, karena awak tidak mengelilingi Ka'bah. Awak masih masuk ke dalam Ka'bah. Yang harusnya tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Jadi harus sampai ke depan dari Hijr Ismail. Barangkali itu insyaallah lumrah bagi orang-orang yang umrah, insyaallah sama-sama tahu sadanya bahwa tidak boleh awak masuk ke dalamnya dalam rangka ketika mengerjakan tawaf tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampai bangunan itu selesai dengan keadaan yang tadi kita sebutkan,
Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika selesai itu Bapak, tinggal cie masalah yang alun selesai. Itu Bapak, masalah meletakkan Hajar Aswad. Masalah meletakkan Hajar Aswad. Yang mana meletakkan Hajar Aswad itu Bapak menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu satu dengan yang lain itu ingin memperebutkan supaya mereka lah yang meletakkan Hajar Aswad. Masing-masing kabilah itu mereka barabui satu dengan yang lain. Ayat mereka perebutkan Bapak, bahwa mereka merasa bahwa mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sampai-sampai kalau di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, sampai-sampai mereka itu hampir terjadi peperangan gara-gara siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Itu namanya zaman jahiliyah. Gara-gara itu saja masalah meletakkan Hajar Aswad. Maka kemudian muncullah seseorang tokoh dari mereka, namanya Umayyah bin Mughirah tadi, Bapak Ibu. Umayyah bin Mughirah tadi, beliau mengatakan untuk menyelesaikan masalah ini tidak boleh dengan otot. Tidak boleh dengan otot. Karena kalau nanti terjadi peperangan, yang akan dirugikan adalah kita juga. Maka beliau memberikan solusi. Solusinya, yang akan meletakkan Hajar Aswad itu nanti dari letaknya sampai ke tempat yang sekarang yang diletakkan Hajar Aswad itu adalah orang-orang yang pertama sekali masuk ke Masjidil Haram untuk esok harinya. Maka mereka pulang sadonya, mereka pulang semuanya. Dicaliklah nanti saya yang pertama sekali masuk ke Masjidil Haram. Maka ternyata singkat ceritanya Bapak, yang pertama sekali masuk ke Masjidil Haram itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama sekali masuk. Ketika mencalik, beliau yang pertama sekali masuk, maka orang-orang mengatakan hazal amin, ini adalah seseorang yang sangat terpercaya. Radina bihi, kami ini atau kita ini sangat meredoi sosok yang namanya Muhammad. Kami ini ikhlas kalau orang yang meletakkan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka intinya sepakat sadonya dengan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempat yang sekarang kita lihat itu. Maka kemudian yang beliau lakukan Bapak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil para tokoh dari pembesar dari orang-orang kafir Quraisy, memanggil seluruhnya. Gunanya Bapak, dimintakan kain persegi empat seperti itu barangkali, alas meja itu Bapak, diletakkan Hajar Aswad di tengah-tangannya. Kemudian dimintalah para pembesar dari orang-orang kafir Quraisy untuk memegang sisi-sisi dari kain persegi empat tadi. Jadi disuruh angkat oleh Nabi SAW, dan yang mengangkat itu adalah para pembesar. Sehingga dengan cara model itu Bapak, yang terjadi, mereka para pembesar itu merasa dihargai. Sadonya merasa dihargai oleh Nabi SAW, sehingga mereka senang dengan keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka mengangkat sadonya, baru bagian jatah yang benar-benar meletakkan itu diambil oleh Nabi SAW. Kemudian tangan Nabi yang mulia lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad ke posisi bagian dari Ka'bah itu sendiri. Itu yang melakukan adalah Rasulullah SAW. Kata para ulama Bapak Ibu, ketika mereka membaca tentang sejarah Nabi itu Bapak, sejarah tentang peletakan Hajar Aswad itu, mereka mengambil kesimpulan yang sangat yang sangat bagus atau yang sangat penting untuk perjalanan dakwah beliau nantinya, bahwa Nabi Muhammad SAW dari semenjak awal itu Bapak, sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau adalah sosok yang sangat-sangat diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa menyelesaikan segala masalah. Itulah sosok Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya renovasi Ka'bah, yang di sana muncul salah seorang tokoh yang sangat dimuliakan, yang sangat diagungkan, yang sangat dihormati dengan keputusan yang diambil. Itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi ketika beliau berumur berapa tahun Bapak Ibu? 35 tahun. Itu renovasi Ka'bah namanya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang Ka'bah secara keseluruhan, bisa kita sampaikan sedikit barangkali Bapak Ibu tentang sejarah Ka'bah dari awal sampai akhir sedikit ya.
Yang pertama membangun Ka'bah itu siapa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim? Bukan. Yang kebanyakan para ulama itu mengatakan bahwa yang pertama sekali membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Ayatnya Bapak Ibu, kata Allah SWT, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan yang pertama sekali dibangun di muka bumi ini adalah bangunan Ka'bah. Jadi Nabi Adam alaihissalam sebelum ketika diturunkan oleh Allah SWT ke permukaan bumi ini, beliau tidak membangun bangunan rumah, bangunan yang lain-lainnya, tidak. Tapi yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, itulah yang menjadi bangunan yang pertama di muka bumi, itu adalah bangunan Ka'bah. Nah, itu yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam untuk yang pertama sekali. Setelah dibangun oleh Nabi Adam, nanti terjadi banjir besar. Banjir di zaman Nabi Nuh. Sehingga yang terjadi Bapak, yang terjadi dengan Ka'bah itu kemudian hancur, kemudian bahkan tertutup oleh pasir-pasir. Oleh pasir-pasir. Maka kemudian di zaman Nabi Ibrahim, Allah SWT mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian anaknya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian mengatakan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Allah SWT mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya meninggikan bangunan Ka'bah. Dicari pondasinya Bapak Ibu, dicari oleh Nabi Ibrahim sesuai dengan ilham dari Allah SWT. Bangunan Ka'bah itulah tertutup dengan pasir. Tapi kemudian digali oleh Nabi Ibrahim. Ketika ditemukan, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah untuk yang kedua kalinya. Eko namanya renovasi yang kedua. Jadi yang pertama membangun itulah Nabi Adam. Kemudian oleh Nabi Ibrahim dibangun ulang karena bangunannya sudah hancur. Nah kemudian yang ketiga, renovasi yang ketiga itu Bapak, itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Bangunan ini lama kelamaan, lah ribuan tahun Bapak, maka kemudian bangunannya mulai hancur. Maka terlebih ada banjir yang kemudian menerpanya, maka kemudian bangunan ini harus direnovasi. Itu yang terjadi ketika Nabi berumur 35 tahun. Itu yang tadi kita ceritakan. Nah nanti oleh Nabi SAW itu Bapak, sempat Nabi mengatakan ketika beliau menaklukkan Makkah atau Fathu Makkah itu, beliau sempat mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya bukan karena umat orang-orang Makkah itu baru masuk Islam, niscaya saya ingin merubah bangunan Ka'bah ini seperti bangunan yang ada sebelumnya, seperti bangunan Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena orang-orang baru masuk Islam, kemudian mereka dalam keadaan tidak mampu untuk membangun ulangnya Bapak, maka Nabi SAW membiarkan begitu saja sampai Nabi meninggal dunia. Baru ketika salah seorang khalifah naik Bapak, namanya itu adalah Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair. Namanya itu adalah Abdullah bin Zubair. Namanya itu adalah Abdullah bin Zubair. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah Bapak, maka beliau menjalankan yang menjadi keinginan bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tadinya Bapak, beliau yang membangun di zaman jahiliyah, beliau yang punya keinginan untuk merubah bangunan Ka'bah itu balik. Tapi karena Nabi SAW 2 tahun setelah itu meninggal dunia, beliau tidak sempat merubah bangunan Ka'bah tadi. Maka kemudian saya yang merubah, yang benar-benar merubah, menjadikan seperti bangunan Nabi Ibrahim. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Zubair namanya. Abdullah bin Zubair, seorang khalifah nanti setelah khalifah yang keberapa, lupa urutannya Bapak Ibu. Tapi yang jelas yang melakukan itu adalah namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Hijri Ismail itu dimasukkan kembali ke bangunan Ka'bah. Nah, yang terjadi setelahnya Bapak Ibu, masih di zaman Abdullah bin Zubair itu Bapak, ternyata singkat ceritanya Bapak, sebenarnya ada dualisme kepemimpinan. Jadi ada khalifah di Makkah dan Madinah, itu adalah Abdullah bin Zubair.
dan adalah khalifah yang ada di negeri Syam, namanya itu adalah Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Terjadi peperangan antara, singkat ceritanya, terjadi peperangan antara dua khalifah ini yang mengakibatkan Abdullah bin Zubair itu meninggal dunia atau mati syahid dalam peperangan. Sehingga ketika Marwan bin Al-Hakam itu menjadi khalifah yang satu-satunya Bapak, beliau ketika pai ke Ka'bah itu mencari ada perubahan. Bakok Ka'bah itu kemudian sekarang sudah berubah bentuknya dari yang ada di zaman Nabi. Kata orang-orang kepada beliau, ikut dirubah oleh Abdullah bin Zubair. Dasar perubahannya Bapak, Abdullah bin Zubair mendengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi punya keinginan untuk merubah Ka'bah. Maka oleh Abdullah bin Zubair dirubah seperti yang sekarang engkau lihat. Kata Marwan bin Al-Hakam ke Bapak, demi Allah, kalau sekiranya benar itu adalah dari Nabi SAW, benar Nabi berkeinginan, tentu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah melakukan. Jadi beliau tidak percaya ke hadis tadi. Terlebih ada namanya Bapak, kan mereka tibonya kini bermusuhan antara Marwan dengan Abdullah bin Zubair itu bermusuhan sampai berperang satu dengan yang lain. Mereka tidak gampang percaya. Sehingga mereka, si Marwan bin Al-Hakam ini menugaskan kepada Hajjaj bin Yusuf supaya bangunan Ka'bah dikembalikan seperti semula. Jadi sebenarnya lah ada perubahannya Bapak, seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman oleh si Marwan bin Al-Hakam dengan gubernur yang beliau tunjuk untuk Makkah dan Madinah pada saat itu namanya Hajjaj bin Yusuf, sehingga dirubah ulanglah balik, dibongkar balik, kemudian dijadikan bangunan Ka'bah itu seperti yang ada di zaman Nabi. Itu perubahan yang keberapa Bapak Ibu? Yang perubahan yang keempat. Abdullah bin Zubair yang ketiga, kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf, dibangun balik Ka'bah itu seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya Hijr Ismail kembali dikeluarkan dari bagian Ka'bah, kembali dibikin seperti kubus tadi. Nah nanti Bapak Ibu yang dilakukan Allah SWT, di zamannya Imam Malik datang seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid kau bertanya kepada Imam Malik, bertanya ke Imam Malik. Pertanyaan beliau kepada Imam Malik, Bapak Ibu, wahai Imam, hadis Nabi berkeinginan merubah Ka'bah itu benar hadisnya atau tidak? Hadisnya sahih atau palsu hadisnya? Kata Imam Malik rahimahullah taala, hadisnya benar. Hadisnya benar. Ada keinginan dari Nabi ingin merubah bangunan Ka'bah seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Kata Harun Ar-Rasyid kepada Imam Malik rahimahullah taala, kalau model itu wahai Imam, sekarang engkau umumkan bahwa kami akan melakukan perubahan, kami akan bongkar ulang Ka'bah tadi, kemudian akan membangun sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, jawaban beliau beliau menyetujui atau tidak? Beliau setujui atau tidak? Jawabannya tidak. Kata Imam Malik, demi Allah wahai Harun Ar-Rasyid, apakah engkau jadikan Ka'bah ini sebagai permainan dari kekuasaan kalian? Naik sefulan menjadi khalifah, kemudian Ka'bah ini kemudian dirobohkan, dibangun ulang balik. Nanti naik lagi yang lain, kemudian tak percaya ke hadis tadi, kemudian dibongkar lo balik, dibangun ulang lo balik. Apakah kalian ingin menjadikan Ka'bah itu sebagai permainan dari pemerintahan kalian? Maka kata Imam Malik, demi Allah saya tidak akan izinkan kalian untuk merobohkan Ka'bah ini kemudian membangun ulang. Itu namanya fatwa yang difatwakan oleh Imam Malik. Dan sekali lagi Bapak, yang namanya Imam Malik itu kata-kata beliau itu didengar. Kata-kata beliau itu didengar. Beliau sebagai imam mazhab, beliau itu kata-kata itu didengar. Sekelas Harun Ar-Rasyid itu tidak bisa membantah yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Sehingga Imam Malik berpesan yang namanya Ka'bah tidak boleh lagi dirubah-rubah sampai hari kiamat. Sehingga sampai sekarang Bapak Ibu, mohon maaf,
Sampai sekarang yang namanya bangunan Ka'bah itu tidak ada lagi orang yang berani merubah bangunan Ka'bah. Walaupun sebenarnya itu bukan bangunan yang sesuai dengan keinginan Nabi SAW, tapi dengan fatwanya Imam Malik tadi Bapak, khawatir nanti namanya Ka'bah itu dijadikan permainan dalam pemerintahan, dijadikan sebagai hilang wibawa dari Ka'bah tadi, maka kemudian beliau memberikan fatwa tidak boleh lagi untuk direnovasi selama-lamanya. Itu fatwa dari Imam Malik. Sehingga sampai sekarang, zaman sekarang kita saksikan yang namanya bangunan Ka'bah masih pupus seperti yang sekarang. Kemudian Hijr Ismaili itu masih di luar dari Ka'bah bangunannya, artinya terpisah dari bangunan Ka'bah itu sendiri. Itu sejarah Ka'bah lebih kurang Bapak dari zaman ke zaman sampai saat sekarang ini. Itu bangunan Ka'bah. Kapan terjadi Bapak? Ketika Nabi berumur 35 tahun tadi. Ketika berumur 35 tahun. Nah, kemudian lanjut sedikit lagi Bapak, sedikit lagi. Ketika Nabi SAW berumur 37 tahun, masuk ke umur Nabi 37. Yang terjadi Bapak, ada beberapa kejadian. Yang pertama, Nabi SAW ketika berumur 37 tahun, tiba-tiba beliau oleh Allah SWT diberikan ilham untuk Nabi Kus tiba-tiba suka menyendiri saja. Suka menyendiri. Jadi beliau mengasingkan diri. Awal-awalnya itu Bapak hendak menyendiri ke Gua Hira. Awal-awalnya hendak ke Gua Hira. Kama Nabi menyendirinya itu Bapak, beliau pergi ke Muzdalifah, beliau pergi ke Jabal Rahmah, beliau pergi ke Mina, beliau menyendiri di keluar dari kota Makkah, kemudian beliau menyendiri. Yang beliau menyendirikan Bapak, yang menjadikan dorongan itu tiba-tiba datang bahwa Nabi SAW mencari keadaan Makkah itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang menyembah berhala, orang berzina, orang melakukan riba, dan banyak lagi kemaksiatan yang lain yang membuat Nabi SAW itu tidak menerima keadaan tadi. Itu yang menjadikan beliau menyendiri, dan itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam yajidika, alam dalam surah Ad-Duha Bapak Ibu, wa wajadaka dhalan fahada. Allah mendapatkan Nabi Muhammad itu dalam keadaan dhalan, dalam keadaan bingung. Nabi itu bingung. Beliau tidak memiliki ajaran, tidak mendapatkan jalan yang lurus untuk ditempuh, untuk dijalankan Bapak. Tapi mencari kondisi orang-orang di Makkah, itu Bapak, dalam keadaan bergelimang dalam kemaksiatan, akal sehat dan nurani beliau juga tidak menerima. Sehingga yang terjadi, beliau lebih memilih untuk menyendiri, mengasingkan diri dari masyarakat. Tapi beliau masih belum menemukan jalan yang lurus itu, jalan yang benar. Beliau yakin bahwa yang namanya berhala itu tidak berhak disembah, tapi beliau tidak punya ilmu siapa yang berhak disembah sebenarnya. Beliau tidak yakin cara-cara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah benar. Beliau yakin itu adalah salah, tapi beliau tidak tahu jalan yang benar, cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan beliau kemudian tiba-tiba menyendiri. Maka ketika beliau berumur 37 tahun itu Bapak, beliau menyendiri kaken kemari. Beliau mengambil perbekalan, kemudian menyendiri, kemudian bertafakur, kemudian bertahanus namanya. Maka beliau mengasingkan diri dari masyarakat. Terutama kalau untuk di bulan Ramadannya Bapak, untuk di bulan Ramadan di setiap tahunnya, Nabi itu mulai naik ke gua namanya Bapak Ibu, Gua Hira ya. Sampai Nabi SAW menerima wahyu. Sebenarnya Bapak Ibu, Nabi di Gua Hira itu dimulai dari tahun atau umur beliau ketika berumur 37 tahun. Jadi di umur 37 tahun di bulan Ramadan beliau naik ke atas bukit tadi, kemudian masuk ke Gua Hira, kemudian bertahanus selama 1 bulan. Kemudian nanti di umur 38 tahun naik lo kateh balik, kemudian bertahanus lo balik selama 1 bulan Ramadan. Di umur 40 tahun
barulah beliau kemudian menerima wahyu yang pertama. Itu yang terjadi ketika Nabi berumur 37 tahun, di mana Nabi SAW punya keinginan untuk menyendiri saja dari masyarakat, ingin bertafakkur, ingin bertahanus, dan itu adalah bentuk dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk zaman kini, kalau ada orang misalkan ingin mencari jalan kebenaran dengan cara merenung, menyendiri, kira-kira benar atau tidak Bapak Ibu? Kan ada loh sebahagian masyarakat yang mereka tidak puas dengan dengan mencari agama Islam, mereka tidak puas, mencari agama-agama yang lain mereka tidak puas. Kemudian mereka menyendiri ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang aneh, asing misalkan Bapak Ibu, jauh dari orang-orang. Kira-kira cara yang modeko benar juga atau tidak Bapak Ibu? Caranya benar atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Bagaimana itu Bapak Ibu? Karena menyendirinya Nabi itu Bapak Ibu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merintahkan, Allah yang mengilhamkan. Tiba-tiba saja Nabi itu kemudian ada keinginan untuk menyendiri. Tapi kalau ada orang di zaman sekarang menyendiri, alasannya itu yang pertama. Dan yang kedua, saya yang menyuruh. Yang ketiga, Bapak, agama yang benar itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang zaman kini menyendiri, biasanya ujung-ujungnya nanti biasanya menjadi orang gila. Kalau di kampung ada itu Bapak, orang yang menyendiri ya. Ditirunya Nabi Muhammad SAW untuk menjauh dari masyarakat, jauh sejauh-jauhnya, pergi ke hutan, balik-balik nanti tiba-tiba menjadi orang gila. Bagaimana itu Bapak? Karena itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan dikuasai oleh setan. Tapi kalau Nabi SAW, Allah yang memerintahkan, Allah SWT yang menjaga, dan nanti Allah SWT ikut dijadikan oleh Allah sebagai bahan persiapan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi bertahanusnya Nabi tidak bisa disamakan dengan bertahanusnya orang-orang yang ada di zaman sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kejadian yang kedua yang terjadi ketika Nabi berumur 37 tahun tadi Bapak, tinggal 5 menit ya. Itu Nabi SAW ketika berjalan tuh Bapak, ada saja bebatuan atau pohon-pohon yang tiba-tiba mengucapkan salam kepada Nabi. Itu terjadi ketika sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika beliau berjalan itu Bapak, ada batu ke mengucapkan salam. Dicari oleh Nabi, saya yang mengucapkan salam, tidak ada orang sama sekali. Ternyata dari batu itulah sumbernya salam yang terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Muhammad, keselamatan untukmu wahai Muhammad. Saya yang mengucapkan salam Bapak Ibu, batu. Saya mengucapkan salam pohon-pohon yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nantinya Bapak Ibu, dari mana orang tahu setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bercerita tentang awal beliau diutus oleh Allah SWT. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW, inni la'alam, ambo masih ingin sampai sekarang kata Nabi SAW, anna hajaran di Makkah yusallim alayya, bahwa dahulunya ketika ambo belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada beberapa batu yang suka mengucapkan salam kepada ambo, kata Nabi SAW. Jadi itu kejadian aneh yang terjadi kepada Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama, tiba-tiba beliau suka menyendiri, menjauh dari masyarakat. Yang kedua, beliau mendapatkan salam dari batu-batu, kemudian dari pohon-pohon, dari orang tak ada, dari bebatuan, dari pohon-pohon yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kejadian yang aneh yang ketiga yang terjadi kepada Nabi sebelum beliau diangkat ya, itu Nabi SAW bermimpi ketika tidur. Dan mimpi yang beliau mimpikan di tadi malam itu Bapak, ketika beliau tidur itu benar-benar terjadi di siang harinya. Itu namanya ar-ru'yatus shadiqah, namanya mimpi yang benar. Nabi mimpi di siang harinya, di malam harinya ketika beliau tidur, di siang harinya itu benar-benar mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan.
Sebagai contoh misalkan Nabi bertemu dengan Abu Bakar, kemudian dalam mimpi beliau membicarakan satu pembicaraan dengan Abu Bakar misalkan. Nah, nanti ketika di siang harinya Bapak benar-benar bertemu dengan Abu Bakar di lokasi yang ada dalam mimpi, kemudian isi pembicaranya persis seperti yang ada dalam mimpi. Itu yang dimaksud dengan ar-ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekali lagi Bapak, tanda-tanda dakiknya beliau akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi nabi dan rasul. Itulah beberapa kejadian barangkali Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian yang terakhir, tapi ini diperselisihkan oleh para ulama Bapak Ibu, kejadian yang terakhir yang juga terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di antara umur 37 sampai 40 tahun itu Bapak, bahwa Nabi SAW dibedah dada beliau untuk yang kedua kali. Kalau yang pertama dulu beliau Bapak Ibu, ketika beliau berumur 4 tahun kan waktu itu. Ketika beliau berumur 4 tahun dibedah dada beliau. Dan sekarang ketika Nabi akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika dalam perjalanan dari rumah ke Gua Hira, atau mohon maaf, dari Gua Hira menuju pulang ke rumah itu Bapak, beliau dicegat oleh malaikat, kemudian dibedah dada beliau untuk yang kedua kalinya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi itu 4 kejadian barangkali yang dicatat dalam sejarah yang terjadi selang antara waktu umur beliau 37 tahun sampai 40 tahun. Apa saja yang sampai tadi Bapak Ibu? Yang pertama, suka menyendiri ya. Nabi suka menyendiri, menjauh dari masyarakat, kemudian merenung, bertafakur. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, bebatuan dan pohon mengucapkan salam. Dan Nabi tahu itu, pohon-pohon, batu-batu yang dahulunya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mimpi. Nabi bermimpi, dan itu kejadiannya 6 bulan sebelum turunnya wahyu. 6 bulan sebelum turunnya wahyu, beliau sering bermimpi di malam harinya, dan mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan di siang hari. Dan yang beliau mimpikan di malam hari persis kejadiannya nanti terjadinya di siang hari. Itu awal-awal beliau akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Semakin dekat beliau akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadi namanya pembedahan dada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kejadian-kejadian besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi Bapak, itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa beliau akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi semua kejadian-kejadian besar, beliau Ka'bah tiba-tiba kemudian direnovasi, beliau yang ditonjolkan sebagai sosok di antara orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Kemudian ditemukannya sumur Zam-Zam. Kemudian ketika beliau lahir, tentara bergajah dimusnahkan oleh Allah SWT. Ini kejadian-kejadian besar itu Bapak dalam sejarah, dakik dengan akan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti tujuannya Bapak, orang-orang tidak lagi kaget dengan pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian besar sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Tujuannya oleh Allah adalah supaya orang-orang Makkah tidak terlalu kaget ketika beliau nanti diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam. Pada itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita apabila lingkungan masjid dijadikan tempat transaksi riba seperti pengambilan uang? Lingkungan masjid ya, Bu? Bukan masjid ya? Iya. Bagaimana lingkungan masjid dijadikan sebagai praktek haram nanti bunyi, praktek haram seperti transaksi riba. Apa hukumnya Bapak Ibu?
semakin tampe itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin gadang dosanya di situ. Sekali lagi, awak bermaksiat di tengah hutan misalkan, dengan bermaksiat di masjid misalkan, mana lebih gadang dosanya Bapak Ibu? Bermaksiat di masjid. Bermaksiat awak di Masjid Asy-Syifa dengan bermaksiat awak di Masjidil Haram, mana lebih gadang dosanya Bapak Ibu? Di Masjidil Haram. Jadi tampe itu memang memiliki kemuliaan tertentu. Semakin mulia tampe tadi Bapak Ibu, maka semakin gadang kalau orang melakukan dosa di tampe tadi. Nah, kini yang menjadi pertanyaan, ikut ndak masjid dosa? Ikut lingkungan masjid, bukan masjid. Kalau masjid jalan ndak boleh. Kalau di lingkungan masjid baru Ustaz, maka Bapak Ibu, tampe yang mulia tadi memiliki radius. Ada kalau yang paling dekat barangkali lingkaran masjid kok. Orang kalau pacaran di luar Bapak Ibu, di luar jauh dari masjid kok, dengan pacaran di teras masjid, kira-kira mana yang lebih gadang dosanya Bapak Ibu? Tak pakai dalil kok jawab bahwa kita akan mengatakan lebih besar dosanya itu adalah pacaran di teras masjid daripada di luar. Sama-sama dosa, cuman lebih gadang dosanya. Sama dengan praktek riba tadi model itu juga. Transaksi haram misalkan awak kerajukan di luar masjid, jauh dari masjid, dengan dikerajukan di ruang di lingkungan masjid, tentunya lebih gadang dosanya kalau dakik-dakik dari masjid. Awak saja lah Bapak Ibu misalkan mencari orang berzina misalkan, atau ada orang berzina tahu kawak. Kalau orang berzina di hotel, hacuk terang ada Pak. Tapi kalau ada orang berzina di teras masjid, barangkali berang awak berang, tahu berang awak dia. Kalau mendengar orang berzina di hotel, awak berang juga, cuma berangnya biasa. Berangnya biasa. Tapi kalau ada orang berzina di mana berzina di lingkungan masjid, tentunya awak jauh lebih berang. Bagaimana itu? Karena masjid walaupun nyendak di dalam masjid itu memiliki radius. Semakin dekat dengan masjid, semakin tampe itu masih dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, tapi bukan dianjurkan bermaksiat. Kalau bisa, kalau niat bermaksiat jauh-jauh dari masjid. Dan dekat-dekat ke masjid. Kadang orang kini Bapak Ibu tak jalan dia nyo, ikut masjid tak jalan dia nyo. Maksiat jalan tarikh. Dalam pengajian, dalam kadang-kadang dalam acara tahfiz, dalam acara musabaqah Al-Quran masih jo pacaran, padahal sedang memperlombakan ayat-ayat suci. Yang dibaca ayat-ayat suci, mereka mengagungkan, memuliakan ayat suci, tapi di saat yang sama mereka melakukan maksiat. Pacaran itu haram, tapi kalau dilakukan di tempat-tempat di waktu-waktu yang dimuliakan, maka jatuhnya jauh lebih haram. Dosanya jauh lebih besar. Nah, dikiaskan kayak yang tadi. Jadi kalau ada misalkan transaksi yang dilakukan di dakik masjid, walaupun bukan di masjid, tetap haramnya lebih haram dibanding kalau dilakukan di tempat yang jauh dari masjid. Wallahu a'lam itu. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada ya? Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, terlewat seketik Bapak Ibu. 3 menit nih. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita aturkan pada Ustaz yang sudah memberikan sirat nabawiyah ketika Rasulullah SAW berumur 37 tahun sampai umur 40. Ternyata kejadian-kejadian yang luar biasa, walaupun Nabi belum diangkat menjadi seorang Rasul, tapi ternyata kemuliaan itu sudah kelihatan dari umur beliau segitu. Mudah-mudahan kita tetap mengikut setia Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kirimnya ke Desi. Kirimnya ke Desi.